news on the spot. Lonjakan kasus penularan COVID-19 disikapi pemerintah dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kebijakan ini berlaku selama 14 hari, sejak tanggal 3 Juli 2021. Sejumlah kegiatan usaha dilarang buka sampai malam. Kebijakan ini dilakukan untuk membatasi mobilitas masyarakat di luar rumah dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Surabaya termasuk daerah sasaran pemberlakuan PPKM darurat di tengah meningkatnya kasus penularan COVID-19 di kota tersebut. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendukung kebijakan itu. Kalau kita dengan PPKM darurat namanya, dia berlaku 14 hari. Tapi ketika setelah 14 hari benar-benar bisa berjalan sampai tahunan. Atau kita memilih tetap separuh-separuh, tapi dia tidak bisa bebas dalam waktu sampai setahun ke depan kok ngini terus. Nah, terus ya apa? Milih yang mana kita? Kita berhenti 14 hari terus putus mata rantainya, kita akhirnya bisa operasional. Untuk ekonominya kita bisa bergerak 60%, atau kita memilih wes jor tutup buka di dia 20%, tapi ekonominya kita 20% terus sampai 6 bulan ke depan. Ini pilihan kita. Eri Cahyadi menambahkan, tidak ada pemimpin yang ingin menyengsarakan umatnya. Langkah yang diambil pemerintah, apakah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, yang itu sudah pemerintah pusat, tidak ada niatan dari pemimpinnya, tidak ada niatan dari seorang presiden itu untuk membuat susah masyarakat. Keputusan yang diambil adalah sebuah keputusan yang untuk kemaslahatan umatnya. Di sisi lain, PPKM darurat dikeluhkan masyarakat. Norman salah satunya. Pedagang minuman jahe ini mengatakan, gimana Mas Yas? Sekarang susah untuk jualan Mas. Kalau bisa PPKM ini jangan lama-lama lah, dan jangan sampai diperpanjang. Karena dampaknya sudah gak karu-karuan. PPKM darurat juga menutup akses masuk ke Surabaya dari Sidoarjo. Para pengendara kendaraan bermotor menuju Surabaya mengeluh karena dipaksa putar balik oleh aparat kepolisian, padahal mereka sedang berangkat bekerja. Nggak bisa lewat. Orang nompo, ya apa ini? Berkerumun macet. Tolong dong pakai logika. Dari rumah mau WFH ambil dokumen. Sebelumnya nggak tahu kalau ada pemberitahuan, atau mungkin nggak ada pemberitahuan gitu ya. Nah ini mau ke kantor jadi nggak bisa sih. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Aha Tony, menilai kebijakan PPKM darurat yang diikuti penutupan akses masuk Surabaya menggambarkan pemerintah menyikapi lonjakan penularan COVID-19, menyusul tidak efektifnya sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan melalui kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan dirasa masih belum efektif. Jalur transportasi keluar maupun masuk itu masih tinggi. Padahal situasinya kan ditetapkan bahwa ini kondisi darurat masalah. Kemudian kalau itu adalah darurat, ternyata masyarakat masih terus mobilitasnya tinggi, migrasi ke sana ke sini, kemudian dari luar kota menuju Surabaya dan sebaliknya. Maka istilah bahwa darurat itu tadi itu menjadi tidak bermakna. Aha Tony menambahkan, penutupan akses masuk Surabaya merupakan shock terapi kepada masyarakat agar tidak landai menyikapi lonjakan penularan COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan yang diatur dalam PPKM darurat. Ini menjadi sebuah strategi daripada pemerintah supaya masyarakat mulai melihat bahwa keseriusan dari COVID-19 mengancam ini memang perlu diperhatikan oleh banyak pihak. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, mengatakan PPKM darurat harus dilaksanakan dengan tegas untuk memutus penularan COVID-19. Namun pemerintah Kota Surabaya harus juga mengintervensi kebutuhan masyarakat, terutama keluarga para pekerja harian yang dibatasi mobilitasnya di luar rumah. Nah, ini kan pilihannya kan harus tegas atau dibiarkan. Kalau menurut saya tegas tapi diintervensi keluarga-keluarga yang dia mendapat penghasilan secara harian. Nah, itu kan menurut saya insya Allah dengan Silva Surabaya yang kemarin masih banyak kan, masih banyak ya sebaiknya dianggarkan saja.
gampang itu dan yang sangat dibutuhkan mendesak adalah bantuan sembako. Imam berpesan kepada masyarakat agar benar-benar mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Karena kondisi rumah sakit sekarang sudah penuh, sehingga kesulitan melayani warga yang terpapar COVID-19. Saya ada teman-teman dokter itu, beberapa rumah sakit sih sebetulnya bukan cuma penuh, tapi kan tenaga medisnya juga terpapar. Termasuk rumah sakit, ada rumah sakit pemerintah. News on the spot.